Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisti Zega, salah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Di sini saya akan membahas satu kasus pergaulan bebas pada anak remaja dalam mata kuliah Bimbingan Konseling Islam yang diampu oleh Mu'alimah Nurbiah Pohan MPD. Berbicara tentang pergaulan bebas pada anak usia remaja, mungkin kawan-kawan semua bertanya-tanya, apa sih pergaulan bebas pada usia remaja tersebut? Nah, pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin memprihatinkan di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya negara Indonesia. Fenomena ini mengacu pada tingkah laku remaja yang melakukan interaksi sosial tanpa batasan norma dan etika yang berlaku di negara tersebut. Seringkali melibatkan aktivitas yang beresiko, seperti halnya penggunaan narkoba, seks bebas, dan tindakan kriminal. Mungkin itu tadi sekilas pengertian dari pergaulan bebas pada anak remaja. Sekarang kita akan membahas tentang faktor penyebab pergaulan bebas pada anak remaja. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan karakter serta perilaku dari seorang anak. Jika keluarga yang kurang harmonis atau kurang memberikan perhatian kepada seorang anak, maka anak tersebut cenderung membuat ia mencari perhatian dan pengakuan di luar rumah. Jadi, ketidakhadiran orang tua, baik itu secara fisik maupun emosional, bisa memicu seorang anak tersebut terjerumus dalam yang namanya pergaulan bebas. Nah, faktor yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Remaja sangat dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya dalam usaha agar ia diterima dalam sebuah kelompok pertemanan tersebut. Mereka seringkali terjebak dalam perilaku yang tidak sehat, termasuk perilaku pergaulan bebas. Tekanan dari seorang teman dapat mendorong remaja tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak mereka lakukan jika mereka sendirian. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu media sosial dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, remaja kini lebih mudah terhubung satu sama lain melalui media sosial masing-masing. Meskipun media sosial dapat menjadi alat positif, ia juga bisa menjadi alat negatif yang dapat memfasilitasikan remaja yang satu dengan remaja yang lain untuk melakukan pergaulan bebas. Nah, konten yang tidak pantas dan perilaku seksual eksplisit di media sosial dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku dan pendidikan dari seorang remaja tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya dan norma sosial. Budaya dan norma sosial juga berperan dalam membentuk perilaku remaja. Seperti yang kita ketahui, di beberapa benua, di beberapa masyarakat, pergaulan bebas dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sesuatu hal yang sangat diharapkan. Hal ini dapat membuat remaja merasa bahwa mereka itu sama sekali tidak melakukan sebuah kesalahan tentang pergaulan bebas, meskipun perilaku tersebut beresiko sangat fatal bagi kesehatan dan juga bagi masa depan mereka. Nah, mungkin itu tadinya beberapa faktor tentang pergaulan bebas pada anak remaja. Intinya, pergaulan bebas pada anak remaja adalah suatu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, teknologi, serta norma sosial. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kerjasama, baik itu antara keluarga, sekolah, serta masyarakat atau lingkungan tempat ia tinggal. Nah, pendidikan yang baik serta komunikasi yang terbuka dan perhatian yang cukup dari orang tua juga dapat membantu mencegah seorang remaja tersebut agar terhindar dan terbebas dari pergaulan-pergaulan bebas yang saat ini semakin menyebar luas.
Selain dari faktor penyebabnya, di sini ada juga dampak pergaulan bebas pada anak remaja. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Nah, dampak psikologis itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu menurunnya kesehatan mental anak remaja tersebut dan identitas diri yang tidak stabil. Kemudian, dampak yang kedua yakni dampak sosial, yang juga mencakup dua hal. Yang pertama yaitu pergeseran nilai dan norma, kemudian ketidakmampuan bergaul yang baik antar sesama remaja. Nah, dampak yang ketiga yaitu dampak kesehatan yang mencakup dua hal. Yang pertama yaitu resiko penyakit menular seksual atau PMS, dan yang terakhir yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau biasa kita dengar sebagai hamil di luar nikah tanpa pernikahan di awal. Jadi pesan untuk orang tua, penting untuk mendidik dan memberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari pergaulan bebas dan mendukung remaja dalam mengambil keputusan yang bijak. Melalui pendidikan yang tepat dan komunikasi yang terbuka, kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat bisa membantu remaja tersebut menghadapi berbagai dampak-dampak dari pergaulan bebas tersebut dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Jadi, berbicara tentang faktor dan dampak, di sini juga kita akan membahas tentang solusi dari pergaulan bebas pada anak remaja. Nah, solusi yang pertama yaitu pendidikan seksual yang komprehensif. Pendidikan seksual yang baik dapat membantu seorang remaja bisa memahami resiko serta konsekuensi dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian yang kedua, peningkatan komunikasi antara orang tua dan seorang anak. Jadi, orang tua perlu membuka jalur komunikasi yang sehat dengan anak-anak mereka, berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi oleh anak tersebut, termasuk dalam hal pergaulan. Ia bisa mencegah stigma dan mendorong anak tersebut untuk terbuka dan berbagi masalah dengan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan positif di lingkungan remaja. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan positif itu? Contohnya seperti olahraga, seni, atau kelompok diskusi yang dapat mengalihkan perhatian remaja dari pergaulan bebas. Nah, kegiatan ini juga dapat memperkuat ikatan antara teman sebaya serta menciptakan lingkungan yang lebih positif di antara mereka. Kemudian yang keempat yaitu pembinaan mental serta karakter. Di sekolah maupun di lembaga pendidikan perlu menekankan pentingnya pembinaan karakter. Program-program yang fokus pada pengembangan diri, kepemimpinan, serta nilai-nilai positif dapat mengurangi kecenderungan remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Kemudian solusi yang kelima yaitu peran masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Nah, kebijakan yang mendukung seperti halnya mendukung pendidikan, mendukung kesehatan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Di sini juga ada beberapa contoh-contoh kasus dari pergaulan bebas pada anak remaja. Yang pertama yaitu mengadakan sebuah pesta miras atau pesta narkoba di sebuah rumah kosong atau di sebuah kos-kosan. Kemudian hubungan asmara yang tidak sehat, kemudian pengaruh dari media sosial, kemudian hubungan seksual yang mengakibatkan hamil di luar nikah, kemudian penyalahgunaan zat-zat berbahaya, serta menjalin hubungan dengan orang yang salah dan mengabaikan yang namanya tanggung jawab. Demikian saja hasil pemaparan dari kasus pergaulan bebas pada anak remaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.